Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khairiyah dari Fakultas Usuluddin dan Filsafat, Prodi Tasawuf dan Psikoterapi dengan NIM 0702062005. Di sini saya akan menjelaskan Tarekat Kholwatiyah untuk tugas UTS Tarekat Mutabaroh 2. Yang akan saya bahas adalah materi tentang sejarah Kholwatiyah, Tarekat Kholwatiyah, kemudian silsilah dari Tarekat Kholwatiyah. Yang ketiga yaitu perkembangan Tarekat Kholwatiyah di Indonesia. Yang keempat ini yakni ajaran-ajaran Tarekat Kholwatiyah. Sebelum kita memasuki materi sejarah Tarekat Kholwatiyah itu sendiri, sebelumnya kita akan membahas tentang definisi dari kholwat. Apa sih kholwat itu? Kholwatiyah atau kholwat berasal dari kata kholwat yang menyendiri untuk bertafakur sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Saat sebelum menerima wahyu, beliau Nabi Muhammad SAW setiap harinya berkholwat di Gua Hira. Dari pendapat lain, istilah atau sekaligus penamaan Kholwatiyah dinisbatkan kepada tokoh dan sufi yakni Syekh Muhammad bin Nur Al-Khawati. Dan sejarah Tarekat Kholwatiyah itu sendiri, Tarekat Kholwatiyah pada mulanya berkembang pesat di Mesir berkat keteguhan seorang mursyid yang bernama Mustafa bin Kamaluddin bin Ali Al-Bakri Al-Shidiki yang lebih masyhur atau lebih dikenal dengan nama Mustafa Al-Bakri, seorang sufi yang berasal dari Damaskus, Syria, yang menerima ijazah tarekat dari gurunya yang bernama Syekh Abdul Latif bin Syekh Husamuddin Al-Halabi. Kemudian, perkembangan selanjutnya, Tarekat Kholwatiyah berkembang di daerah Iran pada abad ke-9 Hijriah dengan tokohnya yang terkenal yakni Syekh Saifuddin Al-Khawati dan Syekh Zahiruddin Al-Khawati. Dan dari sinilah kemudian Tarekat Kholwatiyah berkembang keluar menyebar ke berbagai daerah dan negara. Kemudian silsilah Tarekat Kholwatiyah. Sebenarnya silsilah ini banyak sampai 44-an, tapi di sini saya hanya mengambil beberapa yang terkenal pada masa itu. Awal yang pertama itu dari Rasulullah, kemudian turun ke Syahid At-Taifah Junaid Al-Baghdadi, kemudian Tuaibat Al-Zamani Maulana Afandi Umar Al-Khawati, kemudian Maulana Syahid Ahmad Yahya As-Sarwani. Untuk materi yang selanjutnya yaitu perkembangan Tarekat Kholwatiyah di Indonesia. Di Indonesia ini sendiri ada dua versi Tarekat Kholwatiyah. Yang pertama dari Tarekat Kholwatiyah Yusuf, yang kedua Tarekat Kholwatiyah Saman. Untuk Tarekat Kholwatiyah Yusuf, sanadnya mustasil diperoleh melalui Syekh Yusuf Al-Makassari. Tarekat ini berkembang di Makassar dan sekitarnya. Kalau Tarekat Kholwatiyah Saman itu sendiri, sanadnya bermutasil. Tarekat Kholwatiyah diperoleh melalui Syekh Abdul As-Samad Al-Palimbani dari Abdul Al-Karim Al-Samani. Jemaah ini berkembang di dalam dan di sekitar Palembang. Untuk perbedaan dari dua versi Tarekat Kholwatiyah, yakni tampak ketika mengucapkan atau melafadzkan nama Tuhan. Kalau dari Tarekat Kholwatiyah Yusuf itu sendiri mengucapkan lafadz nama Allah itu dengan sir atau diam-diam. Kemudian kalau dari Tarekat Saman itu sendiri melakukan zikir dan wiridnya dengan suara lantang atau mengeraskan suara. Perbedaan lainnya dari tarekat ini, Tarekat Saman Kholwatiyah sangat sentralistik dan semua guru berada di bawah pimpinan pusat atau maros ya.
pusat marwah, sedangkan tarekat Khalwatiyah Yusuf itu tidak memiliki pimpinan pusat. Untuk tempat ibadah dari tarekat Saman memiliki tempat ibadah musola, langgar gitu. Lebih kayak mengasingkan diri dari yang lainnya gitu. Kemudian untuk pengikut Khalwatiyah, tarekat Khalwatiyah Yusuf tidak memiliki tempat ibadah yang khusus dan bebas bergaul dengan seseorang. Untuk materi yang selanjutnya yakni tentang ajaran-ajaran Khalwatiyah. Yang pertama yakni tentang yaksha, maksudnya adalah kesadaran akan dirinya sebagai makhluk yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Yang kedua yaitu taubah, mohon ampun atas segala dosa. Yang ketiga muhasabah atau menghitung-hitung atau introspeksi diri yang telah dilakukan di dunia. Untuk ajaran yang selanjutnya yaitu tafakur atau merenung tentang kebesaran Allah. Ajaran selanjutnya yaitu inabah, berhasrat kembali kepada Allah. Itisan, selalu bertindak sebagai khalifah Allah di bumi. Firar, lari dari kehidupan jahat dan keduniawian yang tidak berguna. Ajaran yang selanjutnya yaitu riyadhah atau melatih diri dengan beramal sebanyak-banyaknya. Kemudian ajaran yang selanjutnya tasyakur, selalu bersyukur kepada Allah dengan mengabdi dan memujinya. Yang selanjutnya sima atau mengkonsentrasikan seluruh anggota tubuh dan mengikuti perintah-perintah Allah terutama pendengaran. Untuk mengenai tingkatan zikir dalam tarekat Khalwatiyah Yusuf ada beberapa, yakni ada 3 zikir yang ditetapkan oleh tarekat Khalwatiyah Yusuf. Yang pertama tentang zikir an-nafi wal isbat, ialah kalimat yang berbunyi la ilaha illallah atau bisa disebut dengan zikir lisan. Kemudian yang kedua zikir al-mujarrad wa jalalain, ini yang berbunyi Allah Allah. Kemudian yang ketiga zikir al-isyarah wal anfas, yaitu yang dengan melafalkan hu hu hu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang materi tarekat Mutabaroh, tarekat Khalwatiyah yang ada di Indonesia. Bila mana ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.